Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan menjual bayi kandungnya yang baru lahir melalui media sosial. Aksi tersebut terungkap setelah polisi melakukan penyamaran dan menangkap pelaku. Aksi dua pemuda di Kota Metro Lampung yang mengajukan senjata api saat melintas di sebuah gang berakhir dengan penangkapan. Laksan udang galah berpadu gurihnya kuah santan menghadirkan sensasi mewah namun tetap menjaga rasa tradisinya. Kudapan ini bisa jadi pilihan untuk menu berbuka puasa. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami awali Kompas Pagi, saudara, dari Palembang. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan menjual bayi kandungnya yang baru lahir melalui media sosial. Aksi tersebut terungkap setelah polisi melakukan penyamaran dan menangkap pelaku. 6202 5796. HA ditangkap setelah menerima uang muka 1 juta dari polisi yang menyamar sebagai pembeli di kawasan Sukarami, Palembang. Pelaku langsung dibawa ke Polda Sumsel bersama uang dan bayi yang akan dijual. Bayi berusia 3 hari itu ditawarkan melalui media sosial dengan modus adopsi seharga 52 juta. Bayi yang akan dijual merupakan anak kandung pelaku. Penangkapan berawal dari laporan terkait unggahan penawaran bayi di Facebook. Pada polisi, pelaku mengaku nekat karena alasan ekonomi. Namun penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan dalam jaringan perdagangan orang. Dari informan ini berkomunikasi dengan pelaku, kemudian sempat putus komunikasi, kemudian pelaku ini menghubungi dengan nomor yang berbeda. Kemudian dari pelaku ini meminta sejumlah uang sebesar 52 juta untuk harga dari bayi tersebut. Kemudian terjadi kesepakatan, kemudian juga terjadi transaksi. Pada saat di sana transaksi ada anggota yang menyamar informan, kemudian polisi menyerahkan sejumlah uang sebesar 1 juta yang awalnya dianggap untuk DP dulu. DP dulu kemudian akan membayar untuk sisanya. Nah, pada saat terjadi serah terima itu, pelaku sudah membawa bayi, berencana akan mengambil sisa uangnya. Pada saat itulah anggota polisi yang menyamar menangkap pelaku. Bu, dari pengakuannya, kenapa alasannya dijual anaknya, Bu? Untuk sementara faktor ekonomi ya. Sementara istri pelaku berstatus saksi dan tidak ditahan. Tersangka kini mendekam ditahan Polda Sumsel untuk proses hukumnya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Wali Kota Palembang 3 tahun 6 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi Pasar Cinde. Sementara Kepala Cabang PT MBR dituntut 8 tahun penjara dan denda 400 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Mantan Wali Kota Palembang HJ dan Kepala Cabang PT MBR RY menjalani sidang tuntutan dugaan korupsi proyek bangun guna serah Pasar Cinde di Pengadilan Tipikor Palembang. HJ dituntut 3 tahun 6 bulan penjara dan tetap ditahan karena dinilai menyalahgunakan kewenangan. Sementara RY dituntut 8 tahun penjara, denda 400 juta subsidiar 6 bulan kurungan, serta uang pengganti 2,2 miliar atau diganti 4 tahun penjara. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Harmojoyo dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dikurangi selama masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. 3. Jatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Harmojoyo untuk membayar uang pengganti sebesar 750 juta dikurangi dengan uang yang telah dititipkan terdakwa sebesar 750 juta sehingga uang pengganti menjadi nihil.
Dari tuntutan tersebut, keduanya mengajukan pledoi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke Lampung, Saudara, 8 tahanan Polres Waikanan kabur usai menjebol sel. 1 ditangkap, 7 lainnya masih diburu. Delapan tahanan kabur dari rumah tahanan Polres Waikanan Lampung pada Minggu dini hari. Tim gabungan Polres Waikanan dan Polda Lampung bergerak melakukan pengejaran dan menangkap kembali 1 tahanan, sementara 7 lainnya masih dalam pencarian. Para tahanan diduga melarikan diri dengan merusak plafon ruang tahanan menggunakan gergaji besi yang diduga diperoleh dari luar rutan. Ya, kita sedang melakukan pencarian, tadi sudah ditangkap 1, sekarang yang lain sedang dalam proses pengejaran. Dibantu oleh teman-teman yang ada di Polda, dari Resmob, dan tim yang lain. Status tahanan. Sejauh terkait kronologi dan hasil pendalaman internal seperti apa, Jenderal? Ya, masih kita dalami semua. Tentunya kita cross-check antara satu dengan yang lain, dan informasi yang paling kita dapat yaitu mungkin kata-kata lain beranggota. Polisi terus menyisir sejumlah lokasi termasuk kediaman masing-masing tahanan. Roma Afria Idham, Kompas TV, Waikanan, Lampung. Masih dari Lampung, Saudara, aksi 2 pemuda di kota Metro Lampung yang mengacungkan senjata api saat melintas di sebuah gang berakhir dengan penangkapan. Keduanya ditangkap polisi setelah sempat melakukan perlawanan. Warga Metro Utara Kota Metro Lampung bersama polisi menangkap 2 pemuda di kamar indekosnya. Keduanya sebelumnya meresahkan warga setelah melakukan aksi penodongan menggunakan senjata api. Untuk menghindari amukan massa, polisi menangkap keduanya, beserta barang bukti berupa senjata api ilegal dan amunisinya. Dari pemeriksaan, kedua pemuda LF dan AD asal Sumatera Selatan mengaku membeli senjata api ilegal untuk menjaga diri. 2 tersangka yang kita amankan, inisial L dan inisial A. Untuk barang bukti yang diamankan yaitu senpi rakitan sejenis model revolver dengan 3 peluru di situ. Perbuatannya sendiri berupa modus pengancaman, tentunya dengan menggunakan senjata api tersebut. Saat ini keduanya ditahan di Polres Metro dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Roma Afria Idham, Kompas TV, Metro, Lampung. Yang juga jadi sorotan, Saudara, Barreskrim Polri menggerebek rumah pengusaha timah di Bangka Selatan terkait jaringan penyelundupan timah ilegal ke Malaysia yang merupakan pengembangan kasus Oktober lalu. Barreskrim Polri dan Polda Bangka Belitung menggerebek rumah dan gudang terkait penyelundupan pasir timah ilegal ke Malaysia. Penggerebekan ini merupakan pengembangan penyidikan dari kasus yang sebelumnya terungkap oleh Otoritas Maritim Malaysia. Dari penggeledahan, polisi menemukan dokumen penting, beberapa berangkas dan aset yang diduga terkait aktivitas penyelundupan. Sementara pemilik rumah dan gudang tidak berada saat penggerebekan berlangsung. Oleh sebab itu, saya kira sudah lengkap dari mulai hulu sampai hilir pengungkapan penyelundupan timah dari Kepulauan Bangka Belitung ini bisa kita ketahui. Tentunya pola-pola ini bisa kita kembangkan, tidak ada timah yang berasal dari Bangka Belitung ini, harapan kami yang diselundupkan ke Malaysia tentunya. Dengan pola-pola yang ada ini, kami baru bisa mengungkap 18 kali penyelundupan, tentunya itu ribuan kali yang telah diselundupkan ke Malaysia. Sesuai data dari Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, itu ada 12.000 ton per tahun tentunya. Kerugian kurang lebih 22 triliun. Sampai saat ini polisi telah mengungkap 18 penyelundupan timah ilegal. Penyidikan terus berjalan untuk memutus rantai penyelundupan. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Bangka Selatan, Bangka Belitung. Setelah jeda, Saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda masih di Kompas Pagi, Saudara. Sementara itu, Saudara, seorang pemuda di Pangkal Pinang ditangkap diduga terkait narkoba di kontrakannya. Dari tersangka, polisi menyita ekstasi dan narkotika jenis Happy Water. Seorang tersangka penyalahgunaan narkoba ditangkap polisi di kontrakannya di Selindung Baru, Pangkal Pinang. Dari penggeledahan, polisi menyita 1.444 butir pil ekstasi dan 7 bungkus narkotika jenis Happy Water.
Tersangka mengaku seluruh barang adalah miliknya dan telah berulang kali mengedarkan narkotika. Direktorat Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial PWA alias Dipa umur 22 tahun atas kepemilikan narkoba jenis ekstasi yang ditemukan di kontrakannya di Gang Kapuk Selindung, Baru, Pangkal Pinang. Untuk total barang bukti sejumlah 1.498 butir ekstasi dan 7 bungkus narkoba jenis Happy Water merek Superman warna biru hitam. Saat ini tersangka dan barang bukti disita di Polda Bangka Belitung. Tersangka terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Berlanjut kabar dari Bengkulu, Saudara, 4 warga Bengkulu korban scammer di Kamboja tiba di Bandara Fatmawati Soekarno dan disambut haru keluarga serta Pemprov Bengkulu. Empat warga Bengkulu korban penipuan daring di Kamboja tiba Rabu pagi dan sujud syukur di bandara. Tangis haru pecah saat mereka bertemu keluarga yang menunggu sejak subuh. Sebelumnya mereka bekerja sebagai operator judi online dan mengalami perlakuan tidak manusiawi. Kita sama-sama keroyokan untuk membantu. Ya, jadi Basnas, kemudian Komisi 4, ya, DPRD Provinsi Bengkulu, P3MI, kemudian juga tadi pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Bengkulu, sehingga warga kita ini bisa kita pulangkan dengan selamat. Dan tentu sekali lagi ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk semua warga kita, untuk tidak gampang tergiur oleh janji-janji manis untuk dapat pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang besar. Kita punya dinas tenaga kerja di masing-masing kabupaten kota, manfaatkan itu. Setelah kabur dan berlindung di KBRI, mereka akhirnya dipulangkan di fasilitasi Pemprov dan DPRD Bengkulu. Basnas, Bengkulu, DPRD, sebanyak sama jajaran pemerintah Bengkulu sudah membantu kami dari awal sampai akhir. Kami cepat kurang sebanyak, Pak. Terima kasih. Pemerintah mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur tawaran kerja luar negeri dengan iming-iming gaji besar. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Beralih ke Palembang, Saudara, viral di media sosial 2 anak perempuan diduga menjadi korban pelecehan pengendara motor. Keduanya kini trauma dan takut keluar rumah. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pengendara motor melakukan pelecehan pada 2 anak perempuan yang tengah berjalan. Pelaku yang mengenakan helm ojek online itu sempat berpapasan lalu berbalik arah dan menghampiri korban dan melakukan aksinya dan melarikan diri. Peristiwa terjadi di Jalan PNS Pemkot, Lorong Semangka, Gandus, Palembang pada Sabtu 21 Februari 2026 lalu, usai korban mengikuti kegiatan Ramadan di masjid. Akibat kejadian ini, keduanya mengalami trauma dan takut keluar rumah. Warga saya ada 3 anak-anak nih, mungkin dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan nih, habis sholat subuh pulang jalan-jalan, nah gitu. Nah pas di Lorong Semangka ini ada kejadian. Dua. Saat ini korban gimana, Pak? Trauma atau apa, Pak? Untuk sementara ini korban ini ya dikatakan trauma boleh karena mau keluar tuh takut kalau dia sendiri ya. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polrestabes Palembang dan orang tua korban berharap pelaku segera teridentifikasi dan ditangkap. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang masih jadi sorotan, Saudara, Polda Sumsel membongkar dugaan praktik penambangan tanah diduga ilegal di Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam penggerebekan tersebut, 7 orang ditangkap bersama alat berat dari lokasi. Aktivitas penambangan tanah atau galian C yang diduga tanpa izin di Desa Sako, Rambutan, Banyuasin dihentikan Polda Sumsel dalam penertiban Jumat 20 Februari 2026 lalu. Dalam operasi itu polisi menangkap 7 orang, masing-masing operator dan sopir alat berat, serta menyita sejumlah alat berat di lokasi. Penambangan diduga dijalankan salah satu perusahaan dan identitas pemilik sudah diketahui penyidik. Hasil pemeriksaan bersama Dinas ESDM Sumsel menunjukkan titik koordinat penggalian berada di luar area yang tercantum dalam SIPB. Luas lahan yang digarap di luar izin diperkirakan mencapai setengah hektar. Melakukan penindakan terhadap satu lokasi
aliansi yang tidak berizin, yang mana dalam penindakan tersebut ataupun ungkap kasus tersebut berhasil mengamankan yaitu 7 orang diduga pelaku. 7 orang ini terdiri atas 5 orang yang operator alat berat, kemudian 2 orang itu pengemudi dump truck. Kemudian alat berat yang berhasil diamankan di TKP itu sebanyak 5 unit alat berat. Nah, saat ini untuk proses penyelidikan sudah ditingkatkan menjadi proses penyidikan dan hasil gelar perkara, dan untuk pelaku utama saat ini sedang dalam proses pengejaran. Usai gelar perkara, penyidik masih mendalami dokumen perizinan dan memeriksa pihak terkait. 5 orang kini ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak, saudara. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Pagi, saudara. Tim gabungan Resmob Polres Tulang Bawang Barat Polda Lampung dan Barreskrim menangkap 3 dari 4 tersangka perampokan bersenjata api yang membawa kabur uang 800 juta rupiah. Tim Resmob Polres Tulang Bawang Barat bersama Polda Lampung dan Barreskrim menangkap komplotan perampok bersenjata api di Batubara, Sumatera Utara. Aksi terjadi 19 Januari lalu di Tumi Jajar, Tulang Bawang Barat. 2 pelaku memepet dan menembak truk pengangkut uang 800 juta rupiah yang akan disetor ke bank, lalu kabur membawa seluruh uang. Pada saat penangkapan ditemukan 3 pucuk senjata api organik, ya, yang jenisnya kurang lebih FN, yang pasti pabrikan, jadi bukan senjata rakitan. Kemudian ditemukan 37 butir peluru 9 mm. Polisi menangkap 5 tersangka dengan peran berbeda, serta menyita 3 senjata api dan amunisi. Para tersangka kini ditahan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Roma Afria Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Sementara itu, Tekap 308 Polres Lampung Tengah menangkap perampok rumah yang kerap beraksi di sejumlah wilayah Lampung. Tersangka sempat kabur dan melompat ke jurang di tol Terbanggi Besar sebelum akhirnya tertangkap. Tim Tekap 308 Polres Lampung Tengah menangkap DPO perampokan RD. Saat ditangkap di tol Terbanggi Besar, tersangka sempat kabur dengan melompat ke jurang, sementara istrinya mencoba menghalangi petugas. Pasal yang kami terapkan yaitu pasal 477 KUHP, di mana hukuman maksimal 7 tahun dan denda kategori 5. Untuk modus yang dilakukan oleh para pelaku dengan merusak jendela rumah korban. Setelah jendela dirusak, pelaku memasuki rumah dan mengambil barang-barang berharga milik korban. RD diduga terlibat aksi perampokan lintas wilayah di Lampung. Ia kini ditahan, sementara polisi masih memburu 2 tersangka lain. Roma Afia Idham, Kompas TV, Lampung Tengah, Lampung. Informasi perkembangan program MBG, saudara. Gubernur Sumatera Selatan menginstruksikan seluruh OPD dan pemangku kebijakan memperketat pengawasan harga bahan pokok untuk menjaga inflasi tetap terkendali. Kita menggunakan 4K dari yang fokus Sumatera Selatan mencatat inflasi Januari 2026 sebesar 3,33%, masih di bawah nasional 3,55%. Gubernur Herman Deru menekankan pengendalian inflasi harus dilakukan di lapangan, meski harga naik karena cuaca dan permintaan meningkat. Jawabannya adalah semua pejabat pemangku kebijakan ini untuk banyak-banyak ke lapangan, nggak harus nunggu bupati, wali kota, nggak harus nunggu gubernur. Ya cek, jadi para kepala dinas, para pembantunya, para kepala daerah ini turun aja ke lapangan, informasikan, koordinasikan kalau ada yang melonjak.
Bank Indonesia Sumsel menyebut pasar murah dan program GPIPS jadi strategi stabilisasi pangan. Kita perlu melakukan upaya apakah operasi pasar. Kalau mereka menaikkan, kalau ada barang, akhirnya kan konsumen beli kepada yang murah kan gitu kan. Akhirnya jualan juga kan, dijual juga akhirnya kan dengan harga murah juga akhirnya. Harapannya seperti itu, sehingga kenaikan inflasinya nggak ada. Pangan sejahtera ini biar sejalan dengan program Astacita, yaitu ketahanan pangan gitu. Seperti itu, makanya namanya GPIPS. Kalau udah kebutuhan di Sumsel terpenuhi, maka bisa kita ke antar provinsi, kan bagus kan, gitu loh. Nah ini yang kedepannya yang kita bilang jangka menengah panjang. Masyarakat juga diminta tetap tenang, mencegah panic buying demi menjaga stok dan harga hingga hari raya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemkot Palembang mewaspadai kenaikan harga sembako selama Ramadan 1447 Hijriah. Untuk menekan lonjakan harga, pasar murah digelar sepanjang Ramadan. Selama Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah Kota Palembang memantau harga kebutuhan untuk mengantisipasi lonjakan harga. Pemkot menggelar pasar murah yang dilaksanakan di 18 kecamatan sepanjang Ramadan. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga. Salah satu tujuannya adalah untuk supaya harga-harga bahan pokok itu tidak di luar kendali ya. Melalui pasar murah ini diharapkan nanti dengan harga yang sesuai harga distributor ya, langsung Bulog akan membuat membuka gerai, kemudian distributor yang lain juga akan membuka gerai dengan harga yang memang sesuai dengan harga distributor. Kita harapkan nantinya kenaikan harga barang itu tidak akan terjadi. Selain itu, warga yang berbelanja dengan membawa KTP atau KK sesuai lokasi pelaksanaan berhak mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.000. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Laksan udang galah bisa jadi pilihan untuk menu berbuka puasa. 2 potong udang galah berpadu dengan laksan dan gurihnya kuah santan menghadirkan sensasi mewah namun tetap menjaga cita rasa tradisi. Laksan udang galah tampil beda. Jika biasanya hanya menggunakan santan dan udang giling, menu ini diperkaya kaldu dari 2 potong udang galah memberi sensasi gurih mewah namun tetap menjaga cita rasa tradisi. Proses pembuatannya dimulai mengaduk ikan, air, garam, gula, dan penyedap hingga kental. Lalu dicampur tepung tapioka hingga adonan kalis. Adonan seberat 200 gram dibentuk pipih memanjang dan direbus hingga matang. Untuk kuah, santan dan air dipanaskan, lalu dicampur bumbu halus dari bawang merah, bawang putih, cabai merah, ketumbar, dan garam. Udang goreng ditambahkan bersama garam, gula, dan penyedap. Potongan laksan dicampur dengan kuah kaldu dan 2 potong udang galah, kemudian ditaburi daun kucai dan bawang goreng sebelum disajikan. Nur Anita Sari menyebut inovasi ini memperkuat rasa sekaligus memadukan tradisi dan kemewahan. Menu ini juga tersedia dalam bentuk frozen untuk pasar global. Kan selain bumbu rempah-rempah, kita juga pakai udang. Jadi lebih terasa aromanya seperti itu. Berarti buat kesehatan bagus juga ya? Bagus banget. Pertama kan protein, sumber proteinnya dari laksan, adonan laksannya dan juga adonan kuahnya. Sangat meningkat, Pak. Karena kan kayaknya tuh seger ya, Pak ya, dengan adanya santan, kuah santan. Jadi rasanya pekat ya, pekat rempah. 1 porsi laksan udang galah berisi 3 potong laksan dan 2 potong udang galah, dibanderol Rp25.000. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini.
6202 5796. HA ditangkap setelah menerima uang muka 1 juta dari polisi yang menyamar sebagai pembeli di kawasan Sukarami, Palembang. Pelaku langsung dibawa ke Polda Sumsel bersama uang dan bayi yang akan dijual. Bayi berusia 3 hari itu ditawarkan melalui media sosial dengan modus adopsi seharga 52 juta. Bayi yang akan dijual merupakan anak kandung pelaku. Penangkapan berawal dari laporan terkait unggahan penawaran bayi di Facebook. Pada polisi, pelaku mengaku nekat karena alasan ekonomi. Namun penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan dalam jaringan perdagangan orang. Dari informan ini berkomunikasi dengan pelaku, kemudian sempat putus komunikasi, kemudian pelaku ini menghubungi dengan nomor yang berbeda. Kemudian dari pelaku ini meminta sejumlah uang sebesar 52 juta untuk harga dari bayi tersebut. Kemudian terjadi kesepakatan, kemudian juga terjadi transaksi. Pada saat di sana transaksi ada anggota yang menyamar, informan, kemudian polisi menyerahkan sejumlah uang sebesar 1 juta yang awalnya dianggap untuk DP dulu. DP dulu, kemudian akan membayar untuk sisanya. Nah, pada saat terjadi serah terima itu, pelaku sudah membawa bayi, berencana akan mengambil sisa uangnya. Pada saat itulah anggota polisi yang menyamar menangkap pelaku. Bu, dari pengakuannya kenapa alasannya dijual anaknya, Bu? Untuk sementara faktor ekonomi ya. Sementara istri pelaku berstatus saksi dan tidak ditahan. Tersangka kini mendekam ditahan Polda Sumsel untuk proses hukumnya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga Metro Utara Kota Metro Lampung bersama polisi menangkap 2 pemuda di kamar indekosnya. Keduanya sebelumnya meresahkan warga setelah melakukan aksi penodongan menggunakan senjata api. Untuk menghindari amukan massa, polisi menangkap keduanya, beserta barang bukti berupa senjata api ilegal dan amunisinya. Dari pemeriksaan, kedua pemuda LF dan AD asal Sumatera Selatan mengaku membeli senjata api ilegal untuk menjaga diri. 2 tersangka yang kita amankan, inisial L dan inisial A. Untuk barang bukti yang diamankan yaitu senpi rakitan sejenis model revolver dengan 3 peluru di situ. Perbuatannya sendiri berupa modus pengancaman, tentunya dengan menggunakan senjata api tersebut. Saat ini keduanya ditahan di Polres Metro dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Roma Afria Idham, Kompas TV, Metro, Lampung. Laksan udang galah tampil beda. Jika biasanya hanya menggunakan santan dan udang giling, menu ini diperkaya kaldu dari 2 potong udang galah, memberi sensasi gurih mewah, namun tetap menjaga cita rasa tradisi. Proses pembuatannya dimulai mengaduk ikan, air, garam, gula, dan penyedap hingga kental, lalu dicampur tepung tapioka hingga adonan kalis. Adonan seberat 200 gram dibentuk pipih memanjang dan direbus hingga matang. Untuk kuah, santan dan air dipanaskan, lalu dicampur bumbu halus dari bawang merah, bawang putih, cabai merah, ketumbar, dan garam. Udang goreng ditambahkan bersama garam, gula, dan penyedap. Potongan laksan dicampur dengan kuah kaldu dan 2 potong udang galah, kemudian ditaburi daun kucai dan bawang goreng sebelum disajikan. Nur Anita Sari menyebut inovasi ini memperkuat rasa sekaligus memadukan tradisi dan kemewahan. Menu ini juga tersedia dalam bentuk frozen untuk pasar global. Kan selain bumbu rempah-rempah, kita juga pakai udang. Jadi lebih terasa aromanya seperti itu. Berarti buat kesehatan bagus juga ya? Bagus banget. Pertama kan protein, sumber proteinnya dari adonan laksannya dan juga adonan kuahnya. Sangat meningkat, Pak. Karena kan kayaknya tuh seger ya, Pak ya, dengan adanya santan, kuah santan, jadi rasanya pekat rempah. 1 porsi laksan udang galah berisi 3 potong laksan dan 2 potong udang galah, dibanderol Rp25.000. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV,
Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat menunaikan ibadah puasa, dan sampai jumpa.